Halo warga Nobar yang ikut lomba makan kerupuk tapi bawa nasi. Kayak apa kabarnya bebuhan peninian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan salah satu film legendaris yang diperankan oleh siapa lagi kalau bukan Mamang Botak, jagoan kita semua. Kali ini dia berperan sebagai kurir, tapi tentu saja bukan kurir paket biasa. Seseru apakah film yang membuat Mang Jason Statham terkenal ini? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Transporter. Di awal film kita diperkenalkan dengan tokoh utama bernama Frank Martin, seorang mantan anggota pasukan khusus militer yang kini beralih profesi menjadi kurir bayaran. Namun, Frank bukanlah kurir biasa, bisa dibilang Frank adalah kurir Shopee Express para gangster mafia. Dia dikenal sebagai salah satu yang terbaik di bidangnya karena keahliannya dalam mengemudi, kedisiplinannya, dan kemampuannya menyelesaikan misi-misi berbahaya tanpa banyak tanya. Kali ini, Frank mendapat orderan untuk menjemput 3 orang perampok yang baru saja merampok sebuah bank. Namun saat tiba di lokasi, Frank justru mendapati ada 4 orang yang masuk ke mobilnya yang berarti tidak sesuai dengan kesepakatan awal. That's right. Rule 1, never change the deal. Well, this is a new deal. Frank adalah seorang yang sangat perfeksionis dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Kelebihan satu penumpang pun bisa mempengaruhi performa mobil, terutama dalam hal kecepatan dan konsumsi bahan bakar. Frank kemudian dengan tegas menolak untuk menjalankan mobil meskipun salah satu perampok menodongkan pistol ke arahnya. Frank tetap tenang dan tidak bergeming. Setelah semuanya sesuai dengan kesepakatan, Frank langsung tancap gas dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Polisi mengejarnya dari segala arah, tapi Frank tetap tenang. Dengan skill yang Mamang Botak kita ini dapatkan dari film Fast and Furious, dia berhasil menghindari kejaran para polisi. Bahkan, salah satu perampok di dalam mobil pun sampai muntah karena tidak kuat menahan guncangan. Setelah itu, Frank mencoba mengambil jalan pintas, namun sialnya dia justru terjebak oleh polisi yang mengejarnya dari berbagai arah. Tanpa pikir panjang, Frank mengambil keputusan nekat. Berkat kecerdikannya, Frank berhasil keluar dari situasi itu, menghindari kejaran polisi, dan menyelesaikan orderannya. Frank akhirnya tiba di lokasi pengantaran sesuai kesepakatan. Namun, para perampok meminta diantar lebih jauh lagi dan menawarkan bayaran tambahan. Meski jumlahnya menggiurkan, Frank tetap menolak tawaran tersebut. Baginya, kesepakatan adalah kesepakatan. Karena tidak berhasil membujuk Frank, para perampok pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka sendiri. Rules are meant to be broken. Not mine. Let's go. Setelah menyelesaikan tugasnya, Frank kembali ke rumah mewahnya untuk beristirahat. Frank juga menyempatkan diri memeriksa dan menyiapkan mobilnya untuk orderan berikutnya. Namun saat sedang bersantai, Frank dikejutkan oleh berita di televisi, di mana para perampok yang tadi menjadi penumpangnya telah berhasil ditangkap. Pihak kepolisian juga menyatakan akan menyelidiki siapa sopir yang membantu mereka melarikan diri. Dan kini Frank pun menjadi target penyelidikan. Tak lama setelah mendengar berita itu, Frank kedatangan seorang tamu, yaitu Inspektur Tarconi, seorang polisi yang sudah cukup lama mengenalnya. Tarconi datang dengan penuh kecurigaan. Dia merasa Frank terlibat dalam pelarian para perampok, apalagi mobil yang digunakan pelaku sangat mirip dengan milik Frank. Namun, saat diperiksa, Tarconi tak menemukan bukti kuat. Frank sudah mengganti plat nomor mobilnya. Meski masih curiga, Tarconi pun akhirnya memutuskan untuk pergi setelah sekilas memeriksa mobil Frank. Maybe I'll come back later for that coffee. Door's always open to you.
Tak lama setelah Tarconi pergi, Frank kemudian menerima orderan baru. Pertemuan pun dilakukan di sebuah bar tempat Frank dan klien barunya membahas detail pekerjaan. Mereka membicarakan spesifikasi barang, titik pengantaran, hingga waktu yang dibutuhkan. Seperti biasa, Frank sangat teliti. Frank menghitung segalanya dengan cermat dan memastikan semuanya sesuai rencana tanpa celah sedikit pun. Frank pun sampai di lokasi penjemputan. Sebuah paket berukuran cukup besar dimasukkan ke bagasi mobilnya tanpa banyak bicara. Dalam perjalanan tiba-tiba ban mobilnya kempes. Saat hendak mengganti ban, Frank tanpa sengaja melihat paket itu bergerak-gerak sendiri. Frank sempat merasa curiga tapi tetap menjaga prinsip utamanya, yaitu jangan pernah membuka isi paket. Meskipun rasa penasaran mulai mengusik, Frank memilih untuk tetap profesional dan melanjutkan tugasnya. Namun, rasa penasaran Frank pun akhirnya tak tertahankan. Frank kemudian membuka paket tersebut dan ternyata Frank pun mulai merasa kasihan dengan wanita tersebut yang tampak sangat ketakutan. Frank kemudian membuka penutup mulut wanita itu dan memberinya minum. Bahkan, Frank juga mengizinkannya untuk buang air kecil. I have to pee. Okay. Sebelum wanita itu pergi buang air kecil, Frank mengikatnya dengan tali agar tidak kabur dan memberinya waktu 1 menit. Tapi ternyata wanita itu sempat berhasil melarikan diri. Namun, usahanya cuma sebentar. Dengan sigap dan tanpa kesulitan, Frank langsung menangkapnya kembali. Saat Frank hendak melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba dia melihat 2 orang polisi sedang memeriksa mobilnya. Tidak punya banyak pilihan, Frank pun langsung beraksi. Frank akhirnya sampai di lokasi pengantaran. Dia langsung menyerahkan paket yang berisi wanita itu ke penerima paket, seorang ketua mafia bernama Wall Street alias Samidi. Frank pun berbohong bahwa dia tidak membuka isi paket. Setelah menerima bayaran, Samidi menawarkan Frank untuk mengantarkan 1 paket lagi, yaitu sebuah koper. Tanpa pikir panjang, Frank langsung menerimanya. Sebelum melanjutkan pengantaran paket berikutnya, Frank memutuskan untuk singgah di sebuah warteg untuk mengisi perutnya. Frank juga membelikan minuman untuk 2 polisi tadi yang dia sembunyikan di bagasi mobilnya. Namun saat Frank akan memasuki mobilnya, tiba-tiba Frank kemudian menyadari bahwa koper yang diberikan oleh Samidi ternyata berisi bom. Tanpa membuang waktu, Frank langsung kembali ke markas mafia tersebut dan langsung membrutal. Sebagai seorang ahli dalam dunia perbrutalan, Frank mampu melumpuhkan anak buah Samidi dengan sangat cepat dan efisien. Namun sayangnya, Frank tidak menemukan sosok Samidi di lokasi tersebut. Karena tidak ingin buang-buang waktu, Frank pun mengambil salah satu mobil milik mereka dan langsung pergi meninggalkan markas mafia tersebut. Di tengah perjalanan, Frank terkejut saat menyadari wanita yang tadi dia antar tiba-tiba sudah berada di dalam mobilnya. Tanpa banyak pikir, Frank langsung menghentikan mobil dan menurunkannya begitu saja. Namun, saat Frank hendak pergi, Frank mulai merasa kasihan lagi terhadap wanita itu. Frank pun kemudian memutuskan untuk kembali dan membawa wanita itu pulang ke rumahnya.
Sesampainya di rumah, Frank kemudian membuatkan Indomie untuk wanita itu dan menginterogasinya. Wanita itu ternyata bernama Lai. Lai mengatakan bahwa Frank akan mendapatkan masalah besar karena sudah menghabisi salah satu markas mafia. Frank kemudian tidak ambil pusing karena dia sudah lelah dan mengantuk. Frank kemudian membuka ikatan Lai dan mengizinkannya untuk pergi. Bon appetit. Can I leave? My guest. Setelah makan Indomie, Lai mulai berjalan-jalan mengelilingi rumah Frank. Dia memperhatikan seisi rumah dengan rasa penasaran hingga akhirnya pandangannya tertuju pada beberapa foto lama yang terpajang di dinding. Di foto-foto itu terlihat jelas bahwa Frank dulunya adalah anggota pasukan khusus. Dari situ, Lai mulai yakin bahwa di balik sikap dingin dan aturan ketatnya, Frank sebenarnya adalah orang yang baik dan bisa dipercaya. Di waktu yang sama, Samidi mendatangi rumah sakit untuk menjenguk anak buahnya yang selamat dari kebrutalan Frank. Dengan wajah dingin, dia menanyakan tentang kejadian yang terjadi siang tadi. Saat mengetahui bahwa Frank ternyata masih hidup, ekspresi Samidi langsung berubah jadi tegang dan marah. Tak ingin ada informasi bocor ke pihak luar, Samidi pun tanpa ragu membunuh anak buahnya sendiri lalu pergi begitu saja seolah tak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, Lai terlihat sedang membereskan rumah Frank sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkannya. Tidak hanya itu, Lai juga membuatkan sarapan untuk mamang botak yang diam-diam mulai dia kagumi. Namun, suasana damai pagi itu mendadak terusik saat Inspektur Tarkoni tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu. Setelah dipersilakan masuk, Tarkoni langsung menyampaikan kabar mengejutkan tentang mobil BMW milik Frank ditemukan meledak di depan warteg dengan 2 orang polisi di dalamnya. Frank yang sudah siap dengan alibinya langsung mengelak. Frank mengaku mobilnya telah dicuri. Lai yang sigap ikut membantu berpura-pura menjadi pacar Frank agar situasinya tampak normal di mata Tarkoni. Sayangnya bagi sang inspektur, lagi-lagi dia tidak menemukan bukti kuat yang bisa menjerat Frank sebagai pelaku kriminal. Saat Tarkoni sudah pergi, tak berselang lama Frank mendengar sesuatu dari luar rumahnya dan tiba-tiba tanpa peringatan, rumah Frank tiba-tiba diserang habis-habisan oleh para pasukan Samidi. Mereka datang dengan persenjataan lengkap bahkan sampai membawa bazooka. Serangan brutal itu memaksa Frank dan Lai untuk segera menyelamatkan diri. Mereka langsung masuk ke ruang bawah tanah yang ternyata terhubung dengan saluran air. Tanpa banyak pilihan, mereka pun menyelam untuk mencari jalan keluar. Setelah berenang cukup jauh, akhirnya mereka muncul ke permukaan di sebuah kolam renang milik tetangga sebelah yang kebetulan di rumah tersebut sedang tidak ada siapapun. Frank dan Lai kemudian mencari pakaian ganti di rumah tetangga tersebut. Namun, karena suasana yang mendukung, mereka memutuskan untuk bermain kuda-kudaan terlebih dahulu. What are you doing? Making up for the trouble. Frank dan Lai kemudian dipanggil ke kantor polisi untuk menemui Tarkoni. Di sana, mereka diminta menjelaskan alasan rumah Frank bisa terbakar. Frank kembali berbohong. Katanya, itu hanya kebakaran biasa yang terjadi saat dia sedang bersantai di pantai bersama Lai. Tarkoni pun hanya bisa pasrah menerima jawaban itu. After you left, we went for a walk on the beach, had a swim. And then? Then we came back to the house, found it on fire.
Saat Tarkoni keluar ruangan, Lai diam-diam meretas komputernya dan mencuri sebuah berkas penting tentang Samidi. Di momen ini, Frank baru menyadari bahwa Lai sebenarnya adalah seorang hacker. Setelah berhasil mengambil data, Lai langsung kembali ke kursinya seolah tak terjadi apa-apa. Tarkoni kemudian kembali masuk dan mengizinkan mereka pergi karena lagi-lagi dia tidak menemukan bukti atau jawaban yang jelas dari Frank. Lai kemudian langsung mengajak Frank untuk mencari Samidi, tapi Frank menolak karena dia tak mau lagi terlibat dengan urusan mafia. Namun Lai terus membujuk. Lai menjelaskan bahwa ada 400 imigran gelap yang sedang disekap di kapal, termasuk ayah dan kakaknya. Mereka semua terancam dijadikan budak oleh Samidi. Mendengar hal itu, hati Frank pun luluh. Akhirnya ia setuju untuk membantu Lai menyelamatkan ratusan orang tersebut. They will make my father a slave. You were a soldier. Your job was to save people. Frank dan Lai kemudian menyelinap masuk ke kantor Samidi. Begitu Samidi tiba di ruangannya, Frank langsung menodongkan pistol ke arah jamet itu, sementara Lai langsung mencari dokumen yang berisi nomor kapal tersebut. Di tengah ketegangan, Samidi mengatakan bahwa Lai telah berbohong. Ayahnya sama sekali tidak ada di dalam kapal tersebut. Semua cerita itu hanyalah akal-akalan Lai agar Frank bersedia menjalankan rencananya. Tak berselang lama, tiba-tiba Lai. ternyata ayah Lai adalah Mr. Kuwait, seorang mafia besar asal Cina. Anehnya, Lai justru menodongkan pistol ke arah ayahnya sendiri. Dengan suara gemetar, Lai memohon agar sang ayah menghentikan bisnis perdagangan mafia bersama Samidi. Tentu saja Kuwait tidak mau rugi. Kuwait pun balik mengancam akan membunuh Frank jika Lai tidak menurunkan senjatanya. Give me. No! 他是无辜的。 Setelah itu, anak buah Kuwait dan Samidi menyerang Frank hingga jatuh pingsan. Tak lama kemudian, Tarkoni bersama timnya datang ke kantor Samidi. Samidi pun mencoba memutarbalikkan keadaan dengan menuduh Frank melakukan pemerasan. Namun, dari raut wajahnya jelas terlihat Tarkoni tidak sepenuhnya percaya. Meski begitu, Tarkoni tetap membawa Frank ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Frank kemudian terbangun di dalam sel tahanan. Tarkoni kemudian datang dan memberitahu bahwa Samidi sudah mengajukan dakwaan. Jadi Frank tidak bisa dibebaskan begitu saja. Frank akhirnya jujur dan mengungkap soal penyelundupan 400 imigran gelap. Mendengar itu, Tarkoni pun memutuskan membebaskan Frank agar bisa membantu pihak kepolisian membongkar kasus besar ini. Frank kemudian berpura-pura menyandera Tarkoni agar bisa keluar dari kantor polisi lewat pintu depan dengan aman. Frank pun langsung menuju lokasi kontainer tersebut. Untuk mencari kontainer yang benar, Frank menggunakan alat stetoskop dan mendengarkan suara dari dalam satu persatu. Di lain sisi, Lai dipaksa ikut bersama ayahnya. Namun karena terus menolak, Kuwait pun menamparnya dengan keras dan menyuruh anak buahnya untuk menyeret Lai masuk ke dalam mobil. I hate you. Frank pun mulai beraksi. Dengan keahlian bertarungnya, Frank menghabisi para anak buah mafia satu persatu secara cepat dan mematikan. Setelah membrutal, Frank langsung mengejar kontainer yang membawa para imigran. Dengan aksi nekat, Frank melompat ke atas kontainer untuk mengikuti mobil yang sedang melaju. Sialnya, Frank ketahuan oleh para jamet itu. Mereka langsung mengeroyoknya dari segala arah. Tapi meskipun sendirian, Frank sama sekali tidak takut. Setelah menghabisi para jamet, Frank kembali dihadapkan dengan lawan yang lebih kuat, yaitu jamet level 2. Berbeda dari yang lain, jamet ini ternyata bisa mengimbangi kemampuan mamang botak jagoan kita semua.
Tak berselang lama, Samidi pun mengirim bala bantuan lagi, tapi Frank yang sudah muak memilih cara cerdik. Frank menumpahkan 1 tong penuh oli ke lantai. Alhasil para musuh pun terpeleset satu persatu. Tak lama kemudian, pasukan Jamet pun kembali datang dengan membawa senjata. Menyadari situasi yang semakin berbahaya, Frank segera melompat ke dalam air untuk melarikan diri dan menghindari kejaran mereka. Frank kemudian mencuri pistol dan membawa kabur salah satu mobil mereka, lalu langsung menyusul Samidi dan Kuai untuk menghentikan aksi mereka sebelum terlambat. Namun sialnya, mobil yang Frank curi itu tiba-tiba mogok di tengah jalan. Saat ia masih kebingungan, sebuah pesawat kecil mendarat di lapangan terbuka tidak jauh darinya. Tanpa pikir panjang, Frank langsung menodong sang pilot dengan pistol dan memaksanya membantu mengejar para mafia. I'm not a tourist. Pesawat pun lepas landas. Di dalamnya, Frank memberikan nomor Tarkoni dan meminta sang pilot untuk menghubunginya. Begitu posisi mereka cukup dekat, Frank pun bersiap dan terjun dari pesawat menggunakan parasut. Setelah mendarat, Frank langsung membajak salah satu truk dengan menendang sopirnya hingga terjatuh ke jurang. Melihat kedatangan Frank, Samidi dan Kuai langsung panik dan mulai menembakinya dari belakang tanpa ampun. Setelah pertarungan yang cukup lama, Frank akhirnya berhasil menghentikan mobil Kuwait dan menghabisi Samidi di dalam truk. Frank kemudian menghentikan truknya di tempat yang aman. Namun, Kuwait yang mengetahui hal itu langsung muncul dan menodongkan pistol ke arahnya. Dalam situasi terdesak, tiba-tiba Lai akhirnya terpaksa menembak ayahnya sendiri karena semua kejahatan yang telah dilakukan. Frank pun mencoba menenangkan Lai yang menangis usai kejadian itu. Di akhir film, Tarkoni dan tim kepolisian datang untuk menyelamatkan 400 orang imigran yang terjebak di dalam kontainer tersebut. Dan film pun tamat. Maksud saya, yang pertama yang tamat, nanti juga ada lanjutannya film kedua. Nah, dari film ini kita belajar untuk selalu patuh dan mendengarkan perkataan orang tua kita. Tetapi kalau orang tua kita seorang mafia, mending jangan dengerin deh. Buat warga nobar semua, kalau kamu suka alur film yang seru seperti ini, tekan tombol like-nya. Berikan pendapat kalian di kolom komentar video ini, atau yang mau request film juga bisa. Lanjutannya misal, "Bang, yang botak-botak lagi dong." Gitu. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu, burung kuntul pamit undur diri.